Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Agama Islam dan Kemuhammadihan S2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto serta rekan-rekan mahasiswa S2 yang saya hormati. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang atau mengenai tentang tajrid dan tajdid pada Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, tajrid berasal dari bahasa Arab yang berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan atau pengambil alihan. Sedangkan tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Istilah ini tidak sepopuler ketika menyebut istilah tajdid, sekalipun yang dimaksudkan adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus. Dalam ibadah kita, tajrid hanya ikut Nabi Muhammad SAW dan tidak ada pembaruan. Sedang dalam muamalah kita, tajdid yakni melakukan modernisasi dan pembaruan. Tajdid adalah kata yang diambil dari bahasa Arab yang berkata dasar jaddada yujaddidu tajdidan, yang artinya adalah memperbaharui. Kata ini kemudian dijadikan jargon dalam gerakan pembaruan Islam agar terlepas dari bid'ah, tahayul dan khurafat. At-tajdid menurut bahasa maknanya yaitu berkisar pada menghidupkan atau membangkitkan dan mengembalikan. Makna ini memberikan gambaran tentang tiga unsur, yaitu keberadaan sesuatu, kemudian hancur atau hilang, kemudian dihidupkan dan dikembalikan. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tajdid ini memiliki anti pembaharuan, modernisasi, restorasi, ataupun secara istilah sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Shatibi seperti dikutip oleh Syekh Alawi. Tajdid berarti menghidupkan ajaran Quran dan sunnah yang telah banyak ditinggalkan umatnya, dan memurnikan pemahaman dan pengamalan agama Islam dari hal-hal yang tidak berasal dari Islam. Dengan beberapa pengertian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa tajdid adalah mengembalikan ajaran agama Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena sekarang ini ajaran Islam mengalami penyimpangan dan penyampuran dengan pemahaman yang bukan berasal dari agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya adalah model-model tajdid dan tajrid Muhammadiyah. Model-model tajrid. Yang pertama ada dalam bidang kepercayaan dan ibadah. Ya, muatannya ini menjadi khurafat dan bid'ah. Khurafat adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya ikut-ikutan orang tua atau nenek moyang kita. Sedangkan bid'ah biasanya muncul karena ingin memperbanyak ritual, tetapi pengetahuan Islamnya kurang luas, sehingga yang dilakukan adalah bukan dari ajaran Islam. Misalnya selamatan dan kenduri dan tahlil dengan menggunakan lafal Islam, tapi niatnya di sini tidak karena tadarus Al-Quran. Niatnya adalah misalnya 7 hari, niat 40 hari. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian model tajdid yang kedua yaitu ada realitas sosio agama yang dipraktikkan masyarakat. Inilah yang mendorong Ahmad Dahlan melakukan pemurnian melalui organisasi Muhammadiyah. Munawir Syazali mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan pemurnian yang menginginkan pembersihan Islam dari semua unsur sinkretis dan daki-daki tidak Islami lainnya. Model-model tajdid yang kedua. Kalau yang pertama tadi model-model tajdid, yang kedua model-model tajdid. Secara garis besar prinsip dasar pembaharuan Islam termasuk Muhammadiyah setidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan. Yang pertama, ini adalah seruan terhadap skriptualisme
yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dengan menekankan otoritas mutlak teks suci dengan menemukan substansi ajaran baik, ya, ajaran baik yang bersifat akidah maupun dengan penerapan praksisnya. Yang kedua adalah upaya untuk mereinterpretasi ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan pemahaman-pemahaman baru seiring dengan tuntutan zaman yang kontemporer. Dalam kaitan dengan pembaharuan atau tajdid, terdapat paling tidak ada 5 agenda penting yang menjadi fokus Muhammadiyah dengan melakukan gerakannya. Di antaranya yang pertama adalah tajdid al-Islam yang menyangkut tahdifal akidah, yaitu purifikasi terhadap ajaran Islam, ya. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, ini pembaharuan yang menyangkut masalah teologi. Ya, dalam bidang teologi, Muhammadiyah sudah sewajarnya untuk mengkaji ulang konsep-konsep teologi yang lebih responsif dan tanggap terhadap persoalan zaman. Pembaharuan yang dilakukan adalah untuk membicarakan persoalan-persoalan kemanusiaan di samping persoalan-persoalan ketuhanan, ya. Terus yang ketiga adalah karena Islam menyangkut persoalan dunia dan akhirat, ideologi dan pengetahuan serta dimensi yang menyangkut kehidupan manusia, maka tajdid ini diorientasikan pada pengembangan serta peningkatan kualitas kemampuan sumber daya manusia. Yang keempat atau yang kedua adalah pembaharuan Islam menyangkut organisasi. Gerakan umat Islam harus rapi, terorganisir dan memiliki manajemen yang profesional sehingga mampu bersaing dengan yang lainnya. Yang kelima atau yang ke-E adalah pembaharuan dalam bidang etos kerja. Nah, poin ini juga menjadi fokus perhatian Muhammadiyah karena etos kerja umat Islam saat berdirinya Muhammadiyah sangat rendah sehingga beliau Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah agar etos kerja masyarakat pada saat itu meningkat. Sehingga berdasar pada PM nomor khusus tahfidz keputusan Muktamar Tarji yaitu nomor 22/47 menyebutkan bahwa gerakan tajdid ini merupakan karakter bagi organisasi Muhammadiyah. Yang selanjutnya adalah model gerakan keagamaan Muhammadiyah. Nah, ini ada 3 model yang dikembangkan atau yang ada pada organisasi Muhammadiyah tentang model gerakannya. Yang pertama adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, jadi bukan agama. Nah, ini masih banyak di daerah perkampungan, apalagi yang sifatnya di situ adalah fanatik, ini menganggap Muhammadiyah ini adalah agama. Ya, Muhammadiyah ini agama. Sebenarnya adalah Muhammadiyah ini sebagai gerakan, bukan agama. Ini yang masyarakat yang belum paham betul karena fanatiknya sehingga menganggap Muhammadiyah ini adalah agama baru, ya, bukan agama Islam, seperti itu. Yang kedua adalah Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam, ya, sebagai gerakan dakwah Islam. Nah, jadi Muhammadiyah ini gerakan dakwah, bukan gerakan untuk politik dan lain sebagainya. Dia hanya dakwah. Yang ketiga Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Nah, ini gerakan pembaharuan, gerakan untuk dalam ini bukan pembaharuan dalam segi ibadah, ya. Dalam ini dalam segi hal-hal yang selain ibadah. Yang selanjutnya adalah makna gerakan keagamaan Muhammadiyah. Ya. Berdasarkan model gerakan keagamaan Muhammadiyah, gerakan-gerakan tersebut memiliki makna. Di antaranya yaitu yang pertama Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Ya, hal ini didasari pada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah di dalam MAMD. Terdapat beberapa unsur yang mendasari setiap kegiatan organisasi Muhammadiyah. Dan sebagai gerakan Islam, hal ini didasar oleh surat Al-Imran ayat 104. Di dalam surat Al-Imran ini di sini adalah di mana memiliki arti atau makna, dan hendaklah ada di antara kamu golongan umat, ya, segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan,
menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Di sini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah pasti ini Muhammadiyah ya. Nah, terus selanjutnya adalah tegasnya gerakan Muhammadiyah hendak berusaha menampilkan wajah Islam dalam wujud yang real, yang konkret dan nyata, yang dapat dihayati, dirasakan dan dinikmati oleh umat sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Ini Muhammadiyah. Ya. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam. Ya, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam ini masih didasarkan pada surat Al-Imran ayat 104. Nah, maka Muhammadiyah meletakkan khitoh atau strategi dalam perjuangannya, yaitu dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, dengan masyarakat sebagai medan atau kancah perjuangannya. Untuk mencapai setiap lini dalam masyarakat, organisasi Muhammadiyah ini memiliki 7 organisasi ortom atau 7 organisasi otonom yang menyelidiki setiap lini. Yang ketiga, ini Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Seperti yang dibahas di atas bahwa tajdid ini adalah merupakan watak dari organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid berupaya melakukan koreksi dan evaluasi pemikiran manusia agar sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman, dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip Islam, dengan tidak melakukan pertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mahasiswa yang saya hormati, yang selanjutnya adalah gerakan tajdid 100 tahun kedua. Ya, seperti sekarang, masa sekarang. Ini perkembangan gerakan Muhammadiyah saat ini secara fisik dan kuantitatif sudah menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Secara organisatoris, struktur organisasi Muhammadiyah ini telah tersebar di hampir seluruh penjuru tanah air, bahkan sampai ke kancah internasional, ke dunia. Dari sisi amal usaha, perkembangannya juga tidak kalah mengembirakan. Meskipun banyak sekolah Muhammadiyah yang tutup, tetapi pertumbuhan amal usaha di berbagai bidang, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, ini terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ada misalnya contoh SD, ada SD Muhammadiyah Sapen, SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat, bahkan di Cilacap mungkin ada SD Muhammadiyah Jenang program khusus yang saat ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan, menjadi harapan masyarakat menjadi RSD yang menjadi sekolah yang sangat diminati oleh masyarakat. Munculnya semangat untuk mendirikan amal usaha ini di satu sisi merupakan sebuah fenomena yang menggembirakan, tetapi di sisi lain juga memprihatinkan. Nah, hal ini terjadi karena meskipun secara kuantitatif gerakan Muhammadiyah mengalami pertumbuhan yang terus meningkat, tetapi di sisi lain juga banyak pihak yang menilai ruh gerakan Muhammadiyah justru nampak semakin memudar. Nah, di sini amal usaha yang pada awalnya didirikan dengan orientasi kemanusiaan untuk menolong kesengsaraan umum, sekarang sudah lebih cenderung berorientasi material dan finansial. Kemandirian yang dulu menjadi ciri utama lembaga-lembaga yang didirikan oleh Muhammadiyah ini sekarang juga nampak mulai melemah, sehingga kemudian muncul anekdot yang menyatakan bahwa saat ini amal usaha Muhammadiyah telah kehilangan amalnya, yang menonjol hanya usahanya saja. Bapak Ibu yang saya hormati, Muhammadiyah ini memandang tajdid sebagai salah satu watak dari ajaran Islam. Tajdid dalam pandangan Muhammadiyah ini memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi pemurnian atau purifikasi, dan yang kedua adalah dimensi peningkatan, pengembangan, modernisasi atau yang semakna dengan itu atau dinamisasi ya. Dalam arti pemurnian, tajdid ini dimaksudkan sebagai pemeliharaan matan ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau Sunnah Rasul yang as-sahih
as-shahihah ya. Sedangkan dalam pengertian peningkatan atau pengembangan tajdid ini dimaksudkan sebagai penafsiran, pengembangan dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Beberapa tahun belakangan ini, kritik maupun otokritik mengenai strategi gerakan tajdid Muhammadiyah ini semakin berhembus ya, berhembus semakin kencang. Suara-suara kritis tersebut hampir senada menyatakan bahwa gerakan pembaruan yang dilakukan oleh Muhammadiyah selama hampir 1 abad ini telah mengalami stagnasi dan belum beranjak dari ide-ide besar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gagasan-gagasan seperti pelurusan arah kiblat ini misalnya ya. Sholat hari raya di lapangan terbuka, khutbah Jumat dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang dirintis oleh generasi awal Muhammadiyah dan tercatat dalam keputusan-keputusan permusyawaratan di awal berdirinya Muhammadiyah, saat ini sudah dianggap suatu hal yang biasa. Gagasan penelitian sekolah Islam modern misalnya sekarang seperti ini udah sangat menjamur ya, sekolah-sekolah Islam modern di Muhammadiyah dan di luar Muhammadiyah juga sudah semakin banyak berdiri. Rumah sakit ya, rumah miskin dan rumah yatim yang dulu dikecam, dicemooh dan menjadi bahan tertawaan, sekarang malah sudah banyak diikuti dan diteruskan dengan lebih baik oleh organisasi-organisasi Islam lainnya. Pertanyaannya, kemudian apakah ini merupakan sinyal bahwa tugas pembaruan Muhammadiyah sudah selesai dan selanjutnya akan digantikan oleh organisasi lain? Ataukah Muhammadiyah masih bisa menunjukkan jati diri sebagai gerakan tajdid setelah melewati siklus 100 tahun dari awal kelahirannya? Tentu ini pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Jawabannya terletak pada kemanusiaan pada kemampuan Muhammadiyah untuk memunculkan gagasan-gagasan pembaruan jilid kedua yang bukan hanya melampaui gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tetapi juga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi umat manusia saat ini dan di masa yang akan datang. Bapak Ibu, yang saya hormati, Pak dosen, begitulah materi yang dapat saya sampaikan, presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf, dan saran dan kritik monggo senantiasa saya harapkan agar ke depan organisasi Muhammadiyah ini semakin berkembang, semakin maju. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir qouli usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.